Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi bukti chat itu kami koordinasi dengan rekan-rekan narkoba Raha untuk melakukan pengembangan. Penekanannya tentu terkait dengan kapasitas SDM-nya, bagaimana mereka melakukan ini supaya lebih baik ya, mungkin dari sisi komunikasi. Selamat pagi dari Jalan Limbowolia, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhom, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, 2 pemuda asal Bau-Bau dan Muna diamankan Satres Narkoba. Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan peningkatan kapasitas SDM terhadap lembaga perlindungan perempuan dan anak, khususnya anak yang memerlukan perlindungan khusus. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, 2 pemuda asal Bau-Bau dan Muna diamankan Satres Narkoba. Selengkapnya mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani. Lagi dan lagi jajaran Satres Narkoba mengamankan 2 pria asal Kota Bau-Bau dan Kabupaten Muna atas keterlibatan mereka dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Keduanya adalah LJ 21 tahun, warga Kelurahan Lipu Kota Bau-Bau, dan BLM 19 tahun, warga Kelurahan Wamponiki, Kabupaten Muna. Tidak memiliki pekerjaan alias menganggur, serta tergiur upah tinggi membuat mereka terjerumus dalam jaringan peredaran narkoba. Keduanya diamankan di lokasi dan waktu yang berbeda. LJ ditangkap di Kelurahan Sulaha pada 19 Agustus, tepat di samping masjid dengan barang bukti 5,89 gram narkotika jenis sabu. Sementara tersangka lainnya BLM diamankan 2 hari kemudian, tepatnya pada 21 Agustus di Jembatan Batu saat tersangka hendak menyeberang ke Kabupaten Buton Tengah. Dari tangan BLM, polisi menemukan sabu dengan berat 49,30 gram. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau Ibtu Joni Arani menyebutkan bahwa LJ dan BLM merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika asal Raha Kabupaten Muna, namun mereka berada di bawah perintah orang yang berbeda. LJ disebutkan sebagai bagian dari jaringan Lapas Muna, sementara BLM mendapat perintah langsung untuk mengambil barang haram tersebut di Kota Bau-Bau oleh salah satu orang. Ini tidak baku tahu sebenarnya, jadi antara Raha dengan dia ini dia tidak baku tahu, cuman bukti chat itu. Jadi bukti chat itu kami koordinasi dengan rekan-rekan narkoba Raha untuk melakukan pengembangan. Kedua, inisial B sama juga, dia diperintahkan dari lewat WA dari HP dari Raha untuk mengambil barang di sini. Kemudian pada saat mengambil barang itu, setelah mengambil barang dia akan kembali ke Raha. Fakta lainnya, LJ sebelumnya adalah pengguna narkotika, kemudian direkrut oleh seorang untuk menjadi kurir dengan iming-iming upah tinggi, sedangkan BLM baru saja menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas. Karena tidak memiliki pekerjaan dan tergiur upah ratusan ribu rupiah, ia akhirnya terjerumus ke dunia narkoba setelah mendapatkan perintah untuk mengambil sabu di Bau-Bau. Satres Narkoba menjerat keduanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara atau pidana mati atau seumur hidup serta denda 13 miliar rupiah. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Sementara itu, pendengar, maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Bau-Bau mendapatkan perhatian serius dari kepolisian. Polres Bau-Bau melalui Kasih Humas Ibtu Rino Asnan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Dalam rilis pers Senin 25 Agustus 2025 kemarin, Ibtu Rino menegaskan pentingnya informasi dari masyarakat sekecil apapun untuk ditindaklanjuti aparat kepolisian. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dilakukan tegas. Satres Narkoba Polres Bau-Bau
menerapkan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Bagi tersangka dengan barang bukti di atas 5 gram, ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara, seumur hidup hingga hukuman mati, serta denda maksimal 13 miliar rupiah. Selain penindakan, upaya pencegahan juga terus dilakukan. Satres Narkoba rutin menggelar sosialisasi dan edukasi, khususnya di kalangan pelajar dan generasi muda, agar lebih sadar bahaya narkoba sejak dini. Menjelang akhir Agustus 2025, Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 14 kasus narkotika dengan barang bukti lebih dari 200 gram. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen kepolisian dalam memberantas narkoba, sekaligus menguatkan pesan bahwa peran serta masyarakat sangat penting untuk mewujudkan Kota Bau-Bau bebas narkoba. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan peningkatan kapasitas SDM terhadap Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, khususnya anak yang memerlukan perlindungan khusus. Langkah untuk mencegah peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Hairul Mulko. Penekanannya ya tentu terkait dengan kapasitas SDM-nya, bagaimana mereka melakukan ini supaya lebih baik ya, mungkin dari sisi komunikasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau menggelar kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Anak dan Perempuan Korban atau AMPK tingkat daerah yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Bau-Bau pada Senin pagi. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Muhammad Abdu menegaskan pentingnya penguatan Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan agar mampu bekerja lebih profesional dan terarah. Hal ini mengingat data kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak serta perempuan di Kota Bau-Bau masih terbilang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Penekanannya ya tentu terkait dengan kapasitas SDM-nya, bagaimana mereka melakukan ini supaya lebih baik ya, mungkin dari sisi komunikasi, dari sisi perlakuan, atau mungkin tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Jadi memang dari awal harusnya kita cegah ini. Jadi perlindungan anak itu jangan nanti sudah kejadian baru kita melaksanakan, tetapi lebih kepada sifatnya preventif, mencegah lebih awal sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap anak-anak. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3 Kota Bau-Bau Haryati Muktasar mengatakan kegiatan ini didukung melalui dana alokasi khusus DAK non-fisik tahun 2025 dari pemerintah pusat. Ia menegaskan kegiatan ini dilaksanakan agar pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perlindungan anak, khususnya pencegahan kekerasan, bisa memberikan layanan dan penanganan kasus yang maksimal. Sehingga diharapkan perempuan dan anak di Kota Bau-Bau merasa lebih aman dan terlindungi. Kenapa kita adakan sini? Supaya bagaimana peningkatan para teman-teman yang berurusan dengan perlindungan anak, khususnya pencegahan kekerasan dapat tertangani, pelayanannya bisa terlayani, penanganannya bisa teratasi sehingga anak-anak maupun perempuan-perempuan Kota Bau-Bau merasa aman. Diketahui peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur, diantaranya guru dan kepala sekolah dari sejumlah satuan pendidikan, pihak puskesmas, NGO PK atau pemberdayaan perempuan kepala keluarga, Akademi Paradikta, serta UPTD PPA. Adapun narasumber menghadirkan Ketua Pengadilan Agama, Unit PPA Satreskrim Polres Bau-Bau, serta Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau berhasil melampaui target nasional penerbitan Kartu Identitas Anak atau KIA. Hingga 30 Juni 2025, sebanyak 33.045 anak atau 65,66% dari total 50.327 anak di Bau-Bau telah memiliki KIA. Angka ini melampaui target nasional yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri sebesar 65%. Kepala Dinas Dukcapil Bau-Bau Arif Basari menjelaskan keberhasilan tersebut tidak lepas dari sejumlah kebijakan inovatif dan kerjasama lintas sektor.
Salah satunya integrasi layanan akta kelahiran. Melalui layanan ini, setiap anak yang lahir langsung diterbitkan 3 dokumen sekaligus, yakni kartu keluarga, akta lahir, dan KIA, sehingga masyarakat tidak perlu bolak-balik mengurus dokumen. Selain itu, Dukcapil Bau-Bau juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Perwali nomor 44 tahun 2024. Dukcapil menjemput berkas anak-anak yang belum memiliki KIA di sekolah, lalu mengantarkan kartu yang sudah dicetak untuk diserahkan kepada orang tua. Percepatan kepemilikan KIA juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Kesehatan. Bahkan bidan di puskesmas kini dapat langsung membantu mengurus KIA bagi bayi yang baru lahir. Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa mengurus KIA secara daring melalui aplikasi Laida K yang tersedia di Play Store dan juga di App Store. Arif menegaskan, KIA memiliki banyak manfaat. Selain sebagai identitas resmi anak, KIA juga diperlukan untuk keperluan administrasi seperti membuka rekening bank, pendaftaran sekolah, hingga perjalanan udara. Lebih penting lagi, KIA berperan besar dalam perlindungan anak. Data orang tua dan alamat yang tertera di dalamnya memudahkan aparat mengidentifikasi anak, terutama dalam kasus perdagangan anak maupun kecelakaan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba, 2 pemuda asal Bau-Bau dan Muna diamankan Satres Narkoba. Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan peningkatan kapasitas SDM terhadap Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara dan sampai jumpa. Yang kita sayang.